Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekolah semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan materi akuntansi yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Bapak sekarang akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang mekanisme debit dan kredit. Adapun standar kompetensi yaitu memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit. Lalu mengidentifikasi langkah analisis transaksi, dan yang kedua menganalisis tentang bukti transaksi keuangan ataukah bukti pencatatan. Selanjutnya, kita bisa lihat ini merupakan siklus dari akuntansi selama tahun berjalan. Pertama, kita lihat dulu di sini yang berwarna kuning adalah jurnal. Jurnal yaitu suatu pencatatan yang dilakukan setiap hari dari transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan jasa, di mana di dalam jurnal ini nantinya kita akan posting ke warna merah bernama buku besar setiap akun masing-masing transaksi tersebut. Setelah kita memasukkan ke dalam buku besar masing-masing akun tersebut, barulah nantinya penjumlahannya itu kita masukkan ke dalam neraca saldo yang berwarna biru. Dari neraca saldo ini nantinya kita akan memindahkan catatan kita ke dalam kertas kerja. Kertas kerja ini merupakan gabungan dari beberapa neraca saldo, di mana di dalam kertas kerja ini nantinya kita akan melihat adanya isi berupa laba rugi, lalu neraca, dan penyesuaian. Di sini kita bisa lihat di dalam kertas kerja ini nantinya akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang akan kita buat dikarenakan ada beberapa data yang membutuhkan penyesuaian, di mana transaksi tersebut biasanya di akhir periode. Setelah itu barulah nanti kita akan buatkan sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi ataupun laporan neraca. Yang gunanya nanti akan kita bisa lihat apakah perusahaan akan mengalami keuntungan ataukah kerugian. Selanjutnya, kita bisa lihat ada beberapa aturan antara debit dan kredit. Coba lihat, ini ada tanda plus dan ada tanda negatif. Ini untuk mengetahui adanya aturan debit dan kredit pada kelompok akun tersebut. Kita bisa lihat di sini aktiva ada plus dan ada min. Kita identifikasikan bahwa aktiva itu adalah merupakan suatu harta atau kekayaan dari suatu perusahaan. Lalu berikutnya ada kewajiban. Kita lihat di sini di kewajiban ada tanda plus dan ada tanda min. Maksudnya adalah untuk mengetahui adanya aluran debit atau kredit pada kelompok akun tersebut. Lalu berikutnya adalah tanda ekuitas, sama ada tanda plus ataukah negatif, yaitu sebagai pengaturan mengetahui aturan debit dan kredit di pada kelompok akun tersebut. Lalu berikutnya, di sini ada pendapatan, di mana dalam aturan pendapatan ini kira-kira
Apakah ada di tanda plus ataukah negatif? Ini bisa kita lihat aturannya. Kalau kita simpan di sini, oh ternyata bukan. Jadi pendapatan ini akan bertambah jika kalau disimpannya yaitu di kredit. Itu adalah yang benarnya. Tetapi pendapatan ini akan berkurang jikalau kita menyimpannya di sisi debit. Seperti itu. Lalu berikutnya kita lihat beban. Beban di sini untuk mengetahui aturannya, di mana beban akan bertambah, yaitu di sisi debit, dan beban akan berkurang di sisi kredit. Begitu sebaliknya. Lalu kita akan bisa melihat tentang aturan saldo debit dan kredit dari akun neraca, di mana kita lihat di sini akun aset yang pertama. Ini kalau ada kenaikan selalu di sisi debit dan akan ada penurunan di sisi kredit. Tetapi akun kewajiban akan mengalami penurunan atau berkurang di sisi debit dan akan mengalami kenaikan di sisi kredit. Adapun ekuitas atau modal pemilik akan mengalami penurunan di sisi kredit. Maaf, akan mengalami penurunan di sisi debit dan akan mengalami kenaikan di sisi kredit. Selanjutnya, kita bisa melihat ada beberapa aturan yang dapat kita lihat di sini, di mana dalam akun beban. Akun beban di sini terdiri dari debit untuk kenaikan dan kredit untuk penurunan. Sedangkan pendapatan, debit untuk penurunan, kredit untuk kenaikan. Sebagai contoh dalam cara bagaimana kita akan menganalisis adanya suatu bukti transaksi, setiap bukti transaksi akan selalu dicatat dalam sebuah jurnal dan perlu dianalisis terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis transaksi, yang pertama, tentukanlah pengaruh penambahan dan pengurangan, baik itu terhadap harta, hutang, modal atau ekuitas, pendapatan, dan beban. Lalu yang kedua, tentukan perkiraan atau akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Dan yang ketiga, tentukan debit ataukah kredit dari akun bersangkutan. Dan yang keempat, tentukanlah jumlah yang harus didebit ataukah dikredit. Untuk memahami seluruhnya, kita bisa melihat di sini ada beberapa soal. Yang pertama adalah Aisyah membuka usaha salon. Untuk itu, Aisyah menginvestasikan uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Kira-kira kita akan menganalisis apa yang terjadi dari bukti transaksi tersebut. Maka kita akan coba untuk menjawabnya, yaitu dengan cara kas akan bertambah di sisi debit dan modal atau ekuitas Aisyah akan bertambah di sisi kredit. Lalu yang nomor 2, perusahaan membeli peralatan salon sebesar 700.000, dibayar 500.000 rupiah, dan sisanya dibayar kemudian. Kira-kira menurut kalian bagaimana cara menganalisis dari transaksi tersebut? Ya, benar. Kemungkinan yaitu peralatan kita akan bertambah, harta kita akan bertambah di sisi debit, di mana kas yang kita bayarkan senilai 700.000, kita bayarkan senilai 500.000 ini akan berkurang, dan sisanya yaitu berupa hutang. Hutangnya itu selalu disimpan di sisi kredit. Berapa hutang kita? Yaitu sekitar 200.000 rupiah. Lalu nomor 3, dibeli perlengkapan salon secara tunai. Kira-kira analisis kita apa? Itu akan menambah berupa apa? Perlengkapan salon. Tapi di sini dibeli secara tunai, maka kemungkinan uang kita atau kas kita akan berkurang.
maka akan disimpannya di sisi kredit. Coba kita lihat. Ya, betul. Perlengkapan kita bertambah di sisi debit dan kas akan berkurang di sisi kredit. Sebagai contoh untuk pengerjaan nanti mungkin kalian coba untuk di rumah ya sebagai latihan, yaitu pada tanggal 16 Juni 2008, Harry mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama Harry Dekorasi Pesta. Selama sisa bulan Juni 2008, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 16 bulan 6 tahun 2008, Harry memindahkan uang sebesar Rp9.000 dari rekening pribadinya di bank ke rekening perusahaan sebagai setoran modal. Di sini ada keterangan BJ nomor 1. Artinya, di sini ada pemindahan setoran, yaitu nomor 1, atau buktinya. Lalu yang kedua, tanggal 16 bulan 6 tahun 2008, membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp80. Bukti nomor 2. Dan yang ketiga, tanggal 17 bulan 6 tahun 2000, membeli peralatan dengan kredit sebesar 410, yaitu BJ nomor 4. Lalu berikutnya, tanggal 18 bulan 6, membayar sewa untuk periode bulan Juni sebesar Rp125, BJ nomor 5. Dan tanggal 19 bulan 6 2008, diterima uang tunai sebesar 225 untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Di sini nomor buktinya yaitu BJ nomor 6. Lalu tanggal 22 bulan 6 tahun 2008 membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp280 dengan bukti nomor 7. Dan tanggal 23 bulan 6 tahun 2008 membayar gaji pegawai Rp100 dengan bukti BJ nomor 8. Dan tanggal 26 bulan 6 tahun 2008 membayar peralatan yang dibeli pada tanggal 17 bulan 6 sebesar 200 BJ nomor 10. Dan yang tanggal 29 bulan 6 tahun 2008 membayar beban-beban untuk listrik, telepon, dan air sebesar Rp59 dengan keterangan BJ nomor 13. Dan tanggal 30 bulan 6 tahun 2008 mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp200 dengan keterangan BJ nomor 16. Pertanyaannya bagi kalian mungkin, buatlah analisis transaksi dari transaksi di atas. Jadi pekerjaan kalian nanti untuk di rumah, ya kalian buatlah analisis transaksi dari mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal 30 bulan 6 tahun 2008. Nantinya kalau sudah selesai akan dikumpulkan melalui perwakilan kelas. Cukup sekian dari Bapak penjelasan tentang mekanisme debat dan kredit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.